Halo teman-teman. Halo. Iya, jadi aku di sini branding. Branding. Jadi kalian tahu nggak kalau misalnya logo di itu loh yang 80 tahu nggak? 80 tahun Indonesia. Nah ini merah sama karena orang Indonesia. Iya. Nah, mungkin gini tuh, aduh, saya sedang berpikir, Batasi sedang berpikir, boleh duduk nggak ini? Teman-teman, kok nggak jawab? Duduk dulu ya. Jadi mungkin nge-live ya. Ini kamera sini. Halo, 80 branding. Oh iya. Aduh. Jadi buat kita tahu kan buat kayaknya salah deh. Gini harusnya anu nih. Jadi buat branding ini aduh. Udah berapa lama nih? Pak Alfon. Bingung apa, Fit? Ini dipanggil jadi datang nih. Ya, saya bingung, Pak. Ini saya kan mahasiswa semester 7. Jadi bingung, Pak. Bingung aja. Bingung aja nih sekarang kita mau ngapain ini? Sebenarnya ini mau syuting, Pak. Ini syuting, Pak. Tuh, ada orang hitam besar tuh loh. Ya, udah. Memang bener kan? Iya, memang. Pakai baju hitam besar. Nah, kan mau syuting nih. Nah, ini kan saya hostnya. Kita mulai dulu aja nih. Bapak hostnya. Iya. Atau kamu hostnya nih? Oh, Bapak aja. Oke. Mungkin kenapa? Nah, kenapa nih? Kenapa hostnya? Kenapa Ikan apa hostnya? yang berenang? Wah, ikan apa, Fit? Ikan hidup. Ya, kalau itu semua orang juga tahu ya. Nah, Oke. kalau kenapa saya hostnya? Nah, hari ini nih kita akan ngomongin Brand Talk di Cafe, teman-teman. Brand Talk di Cafe ini akan manggil seorang ahli, seorang profesional yang kebetulan nih, teman seangkatan saya dulu. Nah, ini kita panggilkan aja langsung Kak Adrian. Yeay. Halo. Halo, Kak Adrian. Fon. Apa lama kabar? Ya, lama nggak ketemu. Halo, David. Halo Kak. Yuk, dulu yuk. Oh. Nah, ini nih Kak Adrian. Ini tadi si David bingung nih ngomongin branding 80 tahun nih. 80 tahun Indonesia. Nah, Indonesia ya. Nah, kalau Kak Adrian sama brand 80 tahun ini responnya gimana, Kak? Bagus ya, keren. Karena yang lalu-lalu itu kan banyak garis-garis liuk ya. Yang kali ini lebih stabil. Stylenya lebih mantep ya, bold gitu. Terus yang terlihat utama ya ulang tahunnya 80 usia Indonesia yang dijadikan grafis utamanya. Menurutku keren banget sih yang tahun ini, jempol buat desainernya. Gitu. Nah, dan jawab kebingunganmu sebagai mahasiswa belum nih, Fred? Bisa. Sebenarnya ini nggak boleh yang menjorok ke tepi jurang ya. Jadi podcastnya ini aman. Oke. Ya biasa, mahasiswa semester akhir masih cari jati diri ya, bingung ya. Nah, ini karena dia bingung tuh, kan kita ngomongin branding tuh punya identitas visual yang kuat ya. Sekarang kemana-mana banyak nih yang suka bahas branding. Nah, ini David tuh sebagai perwakilan teman-teman yang lagi lihat kita. Nah, itu lagi berpikir apa sih sebenarnya elemen penting dalam identitas visual itu, Kak Adrian? Mungkin sebelum kita masuk ke banyak-banyak elemen yang ada di dalam identitas brand ya, itu kita coba deh lihat dulu fungsinya utamanya apa sih. Nah, brand identity visual itu ya sebetulnya ada di namanya ya, namanya brand identity ya, untuk mengidentifikasi. Nah, tapi apa yang diidentifikasi itu kan
yang diidentifikasi ada 2 sebetulnya, teman-teman. Yang pertama adalah brandnya. Karena kita tahu sendiri marketnya kita sekarang saat ini itu sudah penuh sekali ya. Kita ngomongin kafe aja deh. Kafe di BSB ini ada berapa? Di dalam Unika aja ada 1. Terus belum mana Antara Kata ada Kopi Kebun. Terus ada mana lagi nih? Mari itu juga ada. Ada 3 sendiri di dalam satu area. Nah, yang mana? Tapi mereka punya identitas visual masing-masing. Beda-beda kan? Kopi Kebun dengan warna hijaunya, Mari dengan warna orange-nya, Antara Kata dengan warna kuning, dan logo mereka masing-masing. Mereka punya identitas visual yang berbeda. Mereka bisa kita identifikasi, betul ya? Nah, tujuan utamanya selain untuk mengidentifikasi si brand, karena market yang penuh ini, identitas visual ini digunakan untuk membedakan tadi. Untuk membedakan kita itu mau menyasar ke market yang mana dari masing-masing brand ini. Secara tidak langsung kita harus menyampaikan satu buah pesan ya ketika kita mendesain sesuatu. Ini juga termasuk fungsi menyasar ke market mana. Jangan sampai kita terlihat boleh dibilang terlihat keren, tapi ternyata mau ambil market yang lebih rendah, tidak sesuai, betul. Itu kan berarti tidak bisa menjadi identitas dari brand tersebut, betul. Nah, yang kedua ini yang unik nih. Fungsinya yang kedua itu lebih kepada, mungkin gini dia tanyanya deh. Alfon pakai handphonenya apa, Alfon? Android? Iya, Android. Aku juga Android. Karena menurutku iPhone nggak bagus, misalkan gitu ya. Ini yang pada pakai iPhone di sini mungkin pada marah nih mesti ini. Ini tuh yang pakai iPhone tuh ada marah. Ini kayak tersinggung ya. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang kita ini tidak cuman beli barangnya ya, tapi kita itu join brandnya. Komunitas gitu ya. Yes, betul. Kita masuk ke dalam komunitasnya. Jadi selain mengidentifikasi si perusahaannya, si brandnya, ini mengidentifikasi kita sebagai usernya, sebagai customernya. Jadi brand identitas visual tidak hanya mengidentifikasi si brand, tapi mengidentifikasi juga siapa usernya yang nanti akan beli ke brand tersebut. Nah, dari situ baru kita ngomongin elemennya. Karena kita sudah tahu nih fungsinya untuk mengidentifikasi itu. Tapi karena market yang luas tadi, yang padat tadi itu, pasti kan ada yang perlu dipikirkan. Apa aja sih elemennya? Yang pertama ya pasti logo lah ya. Logo ini harus unik, ya. Jadi ada satu desainer luar sih. Ini desainernya portfolionya keren banget. Dia yang ngedesain logonya CNBC, yang ngedesain logonya US Open, terus Animal Planet. Dia bilang logo yang baik itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, syaratnya logo yang bagus tuh harus tadi unik. Jadi tidak boleh sama dengan yang lain, tidak boleh mirip. Bahkan ada beberapa yang memang purely nyontek aja kan ada juga, gitu. Which is tidak boleh. Karena nanti salah kira, loh ini logonya yang itu kok sama yang ini. Yang mana nih yang benar, kan gitu. Yang kedua, itu harus simple secara bentuk visual. Tidak boleh terlalu rumit. Karena apa? Karena ketika nanti di logo tersebut direproduksi, cetak atau nanti ditampilkan secara digital, itu harus bisa sangat kecil, bahkan sampai 1 cm. Itu harus bisa kelihatan dan kita harus bisa mengidentifikasi ini logo apa. Misalkan jadi favicon tuh ya, kalau di website tuh ya, kita harus tahu, oh ini tabnya Facebook nih tadi, atau tabnya Instagram, atau tabnya apalah, brand yang lain gitu. Yang ketiga, itu harus appropriate, atau sesuai dengan bisnisnya. Karena kan kita menyelesaikan masalah bisnis ya, jangan sampai visual yang tampil itu tidak sesuai sama bisnisnya.
jangan-jangan kita, oh ini pernah nih contoh nih, ketika jalan itu lihat ada toko parfum, tapi logonya kayak toko ramen, ke Jepang-Jepang gitu, kayak ada berasnya gitu dengan namanya gitu kayak, tidak sesuai gitu kan, jadi orang jadi bingung, bahwa ini toko apa sebenarnya, brand apa ini kan, jadi membingungkan. Padahal tujuannya tadi balik lagi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, gitu. Jadi tadi apa? 3 syaratnya harus unik, simple, dan appropriate, sesuai dengan bisnisnya. Nah dari situ kan habis dari logo, biasanya kan kita ngedesain logo dulu hitam putih, logo sudah. Habis itu jadi kita rumuskan warnanya apa, fontnya apa, tipografinya, kemudian fotonya seperti apa, super grafisnya seperti apa. Nah, ini semua kita susun sesuai dengan strategi. Strateginya tergantung dari kliennya seperti apa. Sometimes kita sebagai desainer, sebagai creative director juga harus bertanya kepada klien, ini mau dibawa kemana sih brand ini? Mau mengarah kemana sih? Nah, target marketnya siapa? Nah, itu kan harus sesuai. Kita harus cari semua itu supaya kita bisa merepresentasikan si brand ini sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu. Benar banget ya Pak. Ya, ini menarik. Ini apa kata Stephen itu daging. Oke, daging banget ya. Daging banget ya. Tapi nggak ada Stephen ya di sini. Mungkin adanya Angel. Nah, ini ya, ternyata ya orangnya ya. Tapi tadi kan nih Kak Jen sudah ngomong ini, sebelum tadi ada 4 elemen ini ada brand sama ada usernya. Nah, apakah keduanya ini nantinya ada kaitannya nih sama tantangan terbesar dalam membuat sebuah identitas visual yang kuat nih Kak Adrian? Oh iya, pastinya ada ya. Ketika kita membuat satu buah identitas visual brand gitu ya, kita itu justru tidak hanya melihat kliennya gitu, tapi kita harus melihat kliennya si klien. Gimana itu maksudnya? Misalkan saya ini boleh. Owner cafe nih, boleh. Terus Pak Alfon nih yang ngedesain brandnya, kamu adalah customerku nanti. Yang dipedulikan Pak Alfon sebagai desainer itu bukan hanya saya yang punya visi untuk si cafe ini, tapi juga kamu sebagai customernya harus tersampaikan, terwakili gitu. Relate, betul. Jadi yang dilihat tidak cuma satu hal aja nih. Kita mulai mengembangkan pemikirannya. Oh ya kalau orangnya lebih suka yang santai-santai, kan nggak mungkin tak kasih corak yang rame kan gitu. Bener. Gitu. Itu teman-teman, mudeng. Ini SKS-nya setara 10 SKS teman-teman. Ini memang daging kata Stephen. Ya, tapi kan ini daging setara 10 SKS gitu ya. Nah ini saya mau balik dulu nih malah ngomongin soal kan tadi mengenali nggak hanya brand tapi user nih. Nah ini biasanya tuh kalau teman-teman yang lagi kuliah tuh punya problem sama PDKT. Nah gimana nih PDKT ke usernya biar sesuai sama brandnya si customer atau klien? Ya ini PR-nya adalah kita harus bertanya kepada orangnya. Jadi bisa aja kita melakukan survei. Kita tanya, kan kita dari klien kan sudah tahu nih, usernya kurang lebih misalkan anak muda usia 19 sampai berapa? 25 tahun. Marketnya di situ. Oke. Dari market itu mereka tuh suka apa sih? Atau kita mau menyasar ke niche yang mana sih? Ke target yang seperti apa sih? Apakah misalkan anak kuliahan dengan uang saku, let's say 500.000 per minggu, anggap aja begitu. Atau anak kuliah dengan uang saku 5 juta per bulan, anggap aja seperti itu. Kan itu dengan size masing-masing, dengan target market masing-masing gitu. Mereka akhirnya kita kan ketemu nih orangnya kayak apa. Oh yang dengan uang saku sekian tuh mungkin tampilannya seperti ini, naik motornya seperti ini, naik mobilnya seperti ini, kan kita bisa identifikasi secara
awam dulu, kita tebak, kita wawancara, kamu kira-kira suka apa sih? Terus kita pikirkan kemudian strateginya ke depannya mau seperti apa. Tuh. Kak Adrian ini punya banyak pengalaman nih. Nah ini boleh nggak nih Kak Adrian diceritain nih pengalaman Kak Adrian nih? Jadi bilang problem solvernya gitu, kita solusinya. Jangan sampai kita datang ke klien malah tambah masalahku malah tambah banyak. Itu ada filosofinya di balik logonya Bang Jateng. Nah itu terinspirasi dari situ terus jadi